Mahkamah Konstitusi memutuskan beberapa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober kemarin. Namun hasil putusan MK terhadap gugatan tersebut berbeda-beda. Tribuners, berikut sejumlah fakta prank Mahkamah Konstitusi soal putusan gugatan batas usia Capres dan Cawapres. MK memutuskan 4 gugatan terhadap batas Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober kemarin. 3 diantaranya ditolak dan 1 gugatan dikabulkan. Awalnya MK menolak 3 gugatan yang diajukan, yakni 1 nomor 29/PUU XXI/2023 yang diajukan PSI. Yang berikutnya nomor 51/PUU XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Garuda. Yang berikutnya nomor 55/PUU XXI/2023 yang diajukan oleh Wali Kota Bukit Tinggi dan kawan-kawan. Lalu untuk gugatan nomor 90/PUU XXI/2023 yang diajukan mahasiswa UNS Almas Saki Biru dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan. MK sebelumnya menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Soehartoyo mengajukan dissenting opinion. Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arif Hidayat menurut pembentukan Undang-Undang 1945 soal syarat usia Capres atau Cawapres. Dalam runtutan itu dimaksudkan sebagai ranah kebijakan pembuat undang-undang. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Syahrir yang berusia di bawah 40 tahun. MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi triumvirat. MK juga menolak gugatan Partai Garuda soal batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini mengusul gugatan PSI yang menolak gugatan itu. Ketua MK Anwar Usman menegaskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya yang dibacakan pada Senin 16 Oktober kemarin. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. MK juga menolak gugatan usia Capres atau Cawapres. Sementara sebelumnya diajukan PSI dan Partai Garuda, kali ini diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Penggugat itu adalah Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar, yang kedua Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, yang ketiga Wagub Jatim Emil Dardak, yang keempat Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, yang kelima Wakil Bupati Sidoarjo Muhammad Albara. Para penggugat meminta bahwa frasa berusia paling rendah 40 tahun dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat secara persyaratan sepanjang tidak memaknai berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion, yaitu Soehartoyo dan Guntur Hamzah. Berbeda dari 3 putusan gugatan sebelumnya, MK mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta bernama Almas Saki Biru. MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Terdapat 4 hakim MK memiliki pendapat yang berbeda atau dissenting opinion terkait putusan yang mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Gugatan ini diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surakarta bernama Almas Saki Biru. Sementara ada 2 hakim yang setuju dengan putusan tersebut tapi memiliki alasan berbeda, yakni Hakim Konstitusi Erni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevok. Kemudian 4 hakim memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arif Hidayat, dan Hakim Konstitusi Soehartoyo. Sementara itu, 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju tapi memiliki alasan yang berbeda adalah Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevok. Selain itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pevok mengatakan usia pada jabatan publik merupakan kebutuhan objektif.
Jadi kemungkinan saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan dapat diubah sewaktu-waktu oleh undang-undang. Ditemui di Balai Kota Solo Senin 16 Oktober kemarin, Gibran mengaku tidak mengikuti sidang putusan batas usia Capres dan Cawapres di Mahkamah Konstitusi. Ia mengaku hari ini fokus bekerja dan menerima tamu. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengaku tidak mengikuti soal putusan MK. Dia juga meminta publik untuk tidak mengira-ngira terkait putusan itu. Menurut Gibran saat ini sudah clear dan MK juga telah memutuskan. Gibran juga sempat menyayangkan aksi demo di depan Loji Gandrung yang berkaitan dengan putusan MK. Padahal ketika para pendemo ditanya, mereka tidak tahu dan hanya ikut-ikutan saja. Itulah sederet fakta tentang prank putusan MK soal gugatan batas usia Capres dan Cawapres. MK menolak 3 permohonan namun mengabulkan 1 permohonan. Menurut MK, seorang kepala daerah bisa mendaftar Capres atau Cawapres meskipun usianya belum 40 tahun. Meski begitu, Gibran Rakabuming Raka enggan banyak mengomentarinya. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.